Menurut Al-Quran dan Elon Musk, dunia hanyalah permainan atau simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan saya sampaikan ini akan mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Semuanya berdasarkan pada fakta ilmiah dan ayat-ayat Al-Quran. Harapannya setelah menonton video ini, kita punya cara pandang yang berbeda tentang dunia dan seisinya. Kita mengetahui dunia di sekitar kita melalui 5 panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana cara kita melihat, mendengar, dan merasakan dunia di sekitar kita. Ketika kita melihat burung, bukan gambar atau bayangan burung yang masuk ke mata kita. Yang masuk ke mata kita adalah partikel terkecil dari cahaya yang disebut foton. Cahaya memantul dari burung dan masuk ke dalam mata kita. Pada tahap ini belum ada warna, yang ada hanyalah gelombang cahaya dengan panjang atau frekuensi yang berbeda-beda. Cahaya yang masuk kemudian diubah oleh retina menjadi sinyal-sinyal listrik dan dikirim melalui sel-sel saraf ke pusat penglihatan di otak. Pusat penglihatan kemudian mengubah sinyal-sinyal listrik ini menjadi gambar yang berwarna-warni. Jadi gambar tercipta bukan di mata, tapi di pusat penglihatan. Kalau sel saraf diputus, tidak akan ada gambar yang tercipta di otak kita. Demikian pula dengan indera pendengaran. Telinga menangkap gelombang energi berupa getaran. Pada tahap ini belum tercipta suara atau bunyi. Yang ada hanyalah getaran yang dihasilkan dari sumber suara. Lalu telinga bagian dalam mengubah getaran tersebut menjadi sinyal listrik dan dikirim ke pusat pendengaran di otak. Pusat pendengaran lalu mengubah sinyal listrik menjadi suara. Jadi suara atau bunyi tercipta di dalam otak, bukan di luar. Apa yang kita sebut sebagai sumber suara sebenarnya hanya menghasilkan getaran, sedangkan suara itu sendiri tercipta di dalam otak kita. Kalau sel saraf diputus, maka tidak ada suara yang tercipta di otak kita. Begitu pula dengan sentuhan, rasa, dan bau, semuanya tercipta di dalam otak kita, yang dikirim ke kita berupa sinyal-sinyal listrik. Seumur hidup, pusat-pusat penginderaan di dalam otak kita hanyalah bersinggungan dengan sinyal-sinyal listrik. Pusat penginderaan tidak bisa keluar dari otak untuk mengetahui dengan pasti dari mana asalnya sinyal-sinyal listrik tersebut. Apakah dari sesuatu yang nyata atau bukan. Ketika kita bermimpi dikejar anjing, kita benar-benar merasakan peristiwa tersebut. Nafas kita ikut terengah-engah. Atau ketika kita mimpi basah, anatomi tubuh kita yang lain benar-benar meresponnya seakan mimpi itu benar-benar terjadi. Tapi ternyata semua itu datang bukan dari sesuatu yang real atau nyata. Atas dasar itu, para ilmuwan mempertanyakan apakah yang kita lihat, dengar, dan rasakan selama ini berasal dari sesuatu yang nyata ataukah dari sesuatu yang dirancang, seperti sebuah program komputer. Kemungkinannya 50-50. Jika otak kita terhubung dengan komputer, lalu komputer menayangkan video, maka otak juga bisa melihat dan mendengar suara video tersebut. Bisakah kita melihat sesuatu tanpa memakai mata? Jawabannya bisa. Dengan teknologi Brain Computer Interface atau BCI dan AI, hal itu sudah menjadi kenyataan. Ada beberapa cara menyambungkan otak kita dengan komputer. Ada yang memasukkan chip ke tempurung otak dan terhubung ke komputer dengan kabel. Ada yang dimasukkan ke mesin MRI. Ada yang menanamkan chip ke dalam otak sedalam 8 mm. Ada yang menyisipkan chip di bawah tempurung kepala. Dan ada yang memasukkan chip ke dalam pembuluh darah di otak. Ada juga yang hanya memakai headset di kepala yang bisa membaca gelombang otak. Chip yang tertanam di kepala akan merekam gelombang otak, lalu mengirimkan data itu ke AI melalui Bluetooth. Lalu AI akan menerjemahkan gelombang otak itu menjadi gambar dan tulisan. Berikut ini adalah gambar yang dihasilkan oleh AI. Sebelah kiri adalah gambar yang dilihat oleh subjek, sedangkan gambar sebelah kanan adalah hasil penerjemahan AI terhadap gelombang otak yang dikirim dari chip yang sudah tertanam di kepala. Ini baru tahap awal sehingga belum terlalu akurat. Dengan kemajuan teknologi beberapa tahun ke depan, gambar yang dihasilkan bisa semakin jernih. Kalau sebelumnya sinyal dari dalam otak direkam lalu dikirim keluar dan menjadi gambar,
Maka prosesnya bisa dibalik. Gambar dari luar dikirim ke dalam otak tanpa melalui mata. Dengan teknologi ini, orang yang buta bisa melihat tanpa menggunakan mata, tapi melalui kamera yang ada di kacamata. Gambar yang terekam kamera dikirim ke HP, lalu gambar tersebut diubah menjadi sinyal dan dikirim ke chip yang tertanam di otak. Dan chip akan meneruskan sinyal itu ke pusat indera penglihatan di otak, sehingga orang yang buta bisa mendapatkan gambar di otaknya. Saat ini gambarnya masih hitam putih, mirip dengan awal mula ditemukannya televisi yang gambarnya masih hitam putih. Tapi kedepannya akan lebih baik lagi karena AI bisa belajar dari kesalahan, sehingga terus menyempurnakan kemampuannya. Teknologi ini juga bisa menjadi solusi bagi orang yang menderita kelumpuhan. Wanita yang lumpuh ini bisa menggerakkan tangan robot hanya dengan pikirannya. Kedepannya, orang yang lumpuh juga bisa menggerakkan kembali bagian tubuhnya yang lumpuh. Caranya dengan menghubungkan chip yang tertanam di otak dengan chip yang ditanam di bagian tubuh yang lumpuh. Kelihatannya memang seperti fiksi, tapi hal ini sudah dilakukan percobaan pada seekor babi yang sudah ditanam chip di kepala dan kakinya, dan terhubung ke komputer yang merekam aktivitas di otaknya. Ketika komputer mengirimkan perintah kepada otak untuk menggerakkan kaki, babi tersebut mengangkat kakinya. Di masa depan, semua yang kita lihat dan kita dengar bisa diupload ke komputer. Kita bisa membuat gambar di komputer hanya dengan membayangkan gambar tersebut, lalu mengirimkan pikiran ke komputer. Kita juga bisa saling berkomunikasi melalui pikiran atau telepati. Orang yang lumpuh ini bermain game di komputer dengan menggunakan pikirannya, karena otaknya sudah terhubung dengan komputer. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah berinvestasi dalam teknologi ini. Profesor Nick Bostrom dari Oxford University menulis artikel ilmiah bahwa kemungkinan besar dunia ini hanyalah sebuah simulasi layaknya game di komputer. Hal ini didukung oleh Profesor Donald Huffman dari California University, Profesor Anil Seth dari Sussex University Inggris, dan seorang peraih Nobel Fisika Profesor George Smoot dari Berkeley University. Tahun 1999, ada sebuah film berjudul The Matrix yang dibintangi oleh Keanu Reeves. Film yang didasarkan pada fiksi ilmiah itu menjelaskan bahwa dunia ini tidak real, tapi hanya sebuah program komputer. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk, malah mengatakan kemungkinan bahwa dunia ini bukan simulasi adalah 1 berbanding 1 miliar, yang berarti besar sekali kemungkinannya dunia ini adalah simulasi. There's a 1 in billion chance that this is based reality. Mengapa mereka semua berkeyakinan dunia ini adalah simulasi? Apa yang mendasari keyakinan mereka? 50 tahun yang lalu, game komputer masih sangat sederhana seperti game pingpong. Sekarang, game sudah semakin canggih. Dengan teknologi virtual reality, kita hampir tidak bisa membedakan game yang dihasilkan oleh program komputer dengan kenyataan yang sebenarnya. Kita bisa merasa seperti berada di mobil Formula One, bisa menerbangkan pesawat tempur dan ikut berperang di Perang Dunia Kedua, atau merasa sedang berada di ketinggian seperti Spider-Man. Dengan semakin majunya teknologi beberapa tahun ke depan, antara permainan dan kenyataan hampir tidak ada bedanya. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, para ilmuwan berkeyakinan jika kita bisa menciptakan simulasi atau permainan yang terlihat nyata, bisa jadi kita saat ini sesungguhnya sedang berada dalam simulasi atau permainan yang dibuat oleh sesuatu yang mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia saat ini. Tapi semua itu baru sebatas hipotesa karena kita belum menemukan buktinya. Meski demikian, tidak ada satupun yang bisa membantah hipotesa tersebut. Karena kita tidak bisa membuktikannya, mari kita cari jawabannya di Al-Quran. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sesuatu yang melalaikan dan permainan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64.
Ternyata Al-Quran membenarkan hipotesa itu dengan mengatakan dunia ini adalah sebuah permainan. Kalau kita saat ini berada di sebuah program komputer, pastilah program itu punya algoritma untuk menjalankan semuanya. Algoritma adalah serangkaian perintah atau ketentuan yang disusun secara sistematis berdasarkan urutan logika atau sebab akibat. Tanpa adanya algoritma, program komputer tidak akan berjalan dengan baik. Dan tahukah Anda, ketentuan dalam Al-Quran disebut qadar atau takdir. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ketentuan. Surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Tolaq ayat 3. Jadi takdir adalah algoritma alam semesta yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Tanpa adanya takdir atau algoritma ini, alam semesta akan mengalami chaos atau tidak beraturan. Salah satu contoh takdir atau algoritma alam semesta adalah berjalannya matahari di tempat peredarannya. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketentuan atau takdir yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surat Yasin ayat 38. Semua benda langit termasuk matahari dan bulan beredar karena adanya gaya gravitasi. Orang menyebut gaya gravitasi ini sebagai hukum alam. Orang yang beriman menyebutnya ketetapan Allah atau sunnatullah. Salah satu ciri dari algoritma alam semesta adalah tidak boleh berubah-ubah. Kalau berubah, pasti akan merubah semua yang ada di alam semesta, karena semuanya saling berkaitan. Perubahan pada algoritma akan menimbulkan bug atau kekacauan atau gangguan pada sistem. Dan Al-Quran menyebutkan tidak ada perubahan pada sunnah atau ketentuan Allah. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Surat Al-Fat ayat 23. Agar algoritma berjalan di sebuah program komputer, maka algoritma itu harus ditulis. Dan algoritma itu harus ditulis sebelum semuanya terjadi. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa pada dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Surat Al-Qasas ayat 22. Bahkan yang goib sekalipun, semuanya juga sudah ditulis algoritmanya. Tiada sesuatu pun yang goib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam tulisan atau kitab yang nyata. Lauhul Mahfuz, surat An-Naml ayat 75. Jadi yang namanya jin, hantu, setan, dan lain-lain bukanlah sebuah kesalahan atau bug sistem, tapi bagian dari sistem itu sendiri. Mereka juga sebuah proyeksi yang bisa muncul pada saat-saat tertentu. Begitu pula dengan fenomena atau pengalaman keluar dari tubuh pada saat kematian, sebenarnya juga merupakan sebuah proyeksi. Ciri lain dari algoritma adalah mengatur sampai ke bagian terkecil dengan teliti. Contohnya di Al-Quran disebutkan, air yang turun dan mengalir di bumi sudah Allah berikan ketentuannya. Dan kami turunkan air dari langit menurut ketentuan. Surat Al-Mu'minun ayat 18. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ketentuan. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi takdir adalah algoritma alam semesta yang berisi ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu agar alam semesta ini berjalan dengan baik, tanpa adanya bug atau gangguan atau kekacauan. Lebih jelas yang mengenai algoritma takdir ini, insya Allah saya akan mengulasnya di lain kesempatan. Pernahkah kita berpikir di alam semesta yang sangat-sangat luas ini, mengapa manusia hanya sendirian? Kita tidak menemukan atau setidaknya belum menemukan kehidupan lain di planet lainnya. Dunia dibandingkan alam semesta hanyalah seperti sebutir pasir di pantai. Lantas, buat apa alam semesta yang sangat luas itu diciptakan? Jawaban yang masuk akal adalah karena alam semesta yang begitu luas itu sebenarnya hanyalah proyeksi yang diciptakan di otak kita. Lalu muncul lagi sebuah pertanyaan. Jika dunia ini adalah sebuah permainan atau simulasi atau program komputer,
Pasti ada superkomputer yang bisa memproses triliunan data per detik sampai ke tingkat terkecil yaitu subatom. Dan Al-Quran mengabarkan kepada kita ada kitab atau program induk yang memuat semua hal dan peristiwa yang sering disebut Lauhul Mahfuz. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu sebiarpun sebesar zarah atau atom di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz, surat Yunus ayat 61. Sebagai sebuah program komputer, maka harus ada pelindung agar jangan sampai ada hacker atau virus yang menembusnya. Karena itu diperlukanlah penutup. Dan Al-Quran menyebut kitab induk itu dengan sebutan kitab maknun, yang artinya kitab yang tertutup. Pada kitab yang tertutup, Al-Waqiah 78. Fungsinya seperti firewall dalam jaringan internet untuk menjaga jaringan komputer dari serangan atau gangguan. Dan demikianlah Allah menamakan superkomputer itu dengan sebutan Lauhul Mahfuz, yang berarti tulisan yang terjaga. Dalam kitab atau tulisan yang terjaga, Al-Buruj ayat 22. Dari semua ayat-ayat di atas, tampak jelas bagi kita bahwa dunia yang kita tempati saat ini adalah sebuah simulasi atau permainan dalam sebuah program komputer yang sangat canggih. Kalau game di komputer atau PlayStation, misinya adalah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya agar jadi pemenang. Sedangkan permainan di dunia ini, misi kita adalah mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya agar menjadi pemenang dan beruntung. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Mu'minun ayat 102. Setelah mengetahui hal ini, kita tidak lagi terlalu bangga dengan apa yang kita miliki dan tidak terlalu bersedih dengan apa yang hilang. Sangat aneh kalau kita berbangga dengan sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar nyata, atau sangat sedih kehilangan sesuatu yang sebenarnya juga tidak nyata. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa pada dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Yang demikian itu kami terangkan, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Al-Qasas ayat 22-23. Sangatlah lucu ketika kita bangga dengan semua yang kita miliki yang ternyata tidak nyata. Ketika ditanya di mana rumah, bangunan, atau harta yang kita miliki, ternyata di dalam sebuah permainan. Atau seperti orang yang malamnya bermimpi mempunyai rumah dan mobil mewah. Ketika terbangun dari tidur, masih bangga dengan rumah dan mobil mewah yang dimilikinya. Ketika ditanya di mana rumah dan mobil mewah itu berada, ternyata ada di dalam mimpi. Penjelasan ini saya tutup dengan ayat Al-Quran. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering, dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.